Siang, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih telah hadir pada webinar kami, yaitu webinar terkait Digital Twin Technology for Asset and Facility Management. Saya Musmok Andar, di sini saya berperan sebagai moderator. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat di tengah pandemi ini. Kita hanya dapat bertemu melalui webinar. Dan untuk webinar kali ini akan diisi oleh narasumber yang hebat, yaitu dengan Bapak Kurniawarman. Danang Kurniawarman sebagai Marketing Manager di PT Datascript. Kemudian ada juga Pak Ardian Munawar, selaku Sales Engineer dari PT Datascript. Oke, selama webinar ini berlangsung, kami harapkan semua peserta webinar untuk tidak menyalakan mikrofon. Apabila menyalakan mikrofon, maka akan dinonaktifkan oleh admin. Peserta juga tidak diperkenankan untuk menekan tombol sharing screen selama pembicara menyampaikan materi. Kemudian kesempatan untuk bertanya akan diberikan setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Peserta dapat bertanya di kolom chat dan akan dibantu dijawab oleh pembicara atau tim engineer dari Datascript. Sebelum webinar ini kita mulai, mohon follow akun dari sosial media kami, karena di situ akan ada informasi yang menarik terkait teknologi surveying, dan juga untuk webinar ini akan kami record dan kami akan upload di YouTube kami. Oke, kami adalah PT Datascript, kami adalah perusahaan penyedia, khususnya di bagian kami adalah penyedia alat-alat survei, dan juga complete solution untuk alat-alat survei, termasuk di situ adalah software processing, kemudian juga untuk peralatan visualisasinya, kemudian juga untuk archiving-nya. Jadi kami menyediakan keseluruhan alat survei dan juga beserta solusi keseluruhannya. Kami sendiri, PT Datascript, telah berkolaborasi bersama Faro semenjak tahun 2012. Semenjak itu, kami telah memberikan banyak solusi untuk berbagai customer di Indonesia. Salah satunya adalah di kepolisian, kemudian di PT Freeport, dan juga kami menghadirkan berbagai macam aplikasi untuk dimanfaatkan oleh berbagai customer kami. Oke, untuk pembicara pertama akan diisi oleh Pak Danang Kurniawarman selaku Marketing Manager. Pak Danang Kurniawarman ini memiliki background ilmu geografi dari Universitas Indonesia, kemudian juga working experience-nya dari tahun 2010 hingga 2011 merupakan petugas GIS, dan semenjak tahun 2012 Pak Danang ini merupakan marketing dari PT Datascript, khususnya di surveying. Silakan Pak Danang untuk memulai materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan apabila yang sedang kurang sehat kami harapkan bisa segera pulih kembali. Selamat tahun baru 1 Muharram bagi yang merayakan. Dan kebetulan juga di hari ini sebenarnya PT Datascript genap berusia 52 tahun. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan sharing mengenai informasi. Jadi sifatnya kita adalah sharing informasi. Silakan nanti Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mengisi di kolom chat. Nanti di akhir acara moderator akan membantu untuk mungkin menyampaikan beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Baik, saya dari PT Datascript, kami mewakili Faro. Kami adalah Faro sendiri adalah perusahaan 3D teknologi yang berbasis di US, khususnya di Florida. Itu adalah HQ atau kantor pusat kami. Kami memiliki berbagai macam aplikasi solusi, dan satu yang ingin kami sharing di sini adalah bagaimana pemanfaatan kita yang sudah kita lakukan kerjasama dengan beberapa penyedia, khususnya di Eropa dan di US. Memang di Indonesia untuk aplikasi yang nanti akan kita sharing di siang hari ini memang belum pernah kita lakukan aplikasi secara real. Tapi ada beberapa yang sudah kita lakukan pilot project dan beberapa aplikasi sederhana yang sempat kita terapkan.
Nah, solusi ini kita sebut sebagai digital twin. Jadi, digital twin atau kembaran digital. Jadi bagaimana sistem ini sebenarnya adalah menduplikasi apa yang ada di fisik di lapangan, apa yang ada fisik di site, di manufaktur ataupun di pabrik atau di area production menjadi digital site atau menjadi data digital dengan informasi data yang hampir sama. Oke, sebelum itu saya ingin sampaikan ada beberapa background ya. Apa sih yang mendasari adanya kebutuhan akan digital twins? Jadi kita melihat ada tren, dilema, dan historical. Memang ini kita kutip tidak dari kami langsung experience, tapi apa yang kita dapatkan dari feedback kita ketika kita berbicara dengan beberapa reference, terutama tadi yang saya sebutkan di US dan di Europe, itu kita menemukan beberapa fakta yang bisa kita highlight ya. Jadi pertama untuk segi tren. Dari tren ini kita sadari bahwa saat ini di era pandemi khususnya itu short life cycle produk sangat cepat. Produk yang tadinya biasanya berganti setiap 6 bulan, 3 bulan sekali, saat ini semuanya dibutuhkan lebih cepat. Mungkin itu kita sadari juga dari segi IT, produk pergerakan untuk smartphone atau workstation, notebook sekalipun ini bergerak sangat cepat. Prosesor pun juga mengikuti itu. Jadi ini membuat life cycle produk lebih singkat. Kemudian produk varian juga lebih banyak. Kita sadari dengan kondisi sekarang yang bergerak serba digital, semuanya harus menuntut mensupport IoT, semuanya sudah harus mensupport platform digital, juga sehingga terjadi updating yang sangat cepat. Dan ini membuat varian produk makin banyak. Itu pun terjadi tidak hanya di produk IT, tapi di produk medical sekalipun yang pasti kita banyak temukan juga terjadi improvement. Kemudian di beverage sekarang pun banyak frozen food. Jadi hampir semua industri mengalami hal itu. Lalu technological shift ya, kita sadari sekarang semua sudah berbasis digital, ya karena seperti ini pun kita bertemu secara virtual pun semua sudah berbasis digital. Lalu banyak produk yang sekarang dibutuhkan itu karena memang sudah harus segera di build with yourself ya, jadi harus segera diproduksi untuk segera didapatkan. Mungkin sekarang ada beberapa isu bagaimana kita bisa mempercepat produksi oksigen konsentrator. Ini beberapa produsen di China khususnya berlomba-lomba untuk bisa membuat teknologi oksigen konsentrator yang cepat. Itu terjadi di hampir beberapa bulan yang lalu. Kemudian centralized engineering ya, ini semua karena efek pandemik, maka semua data engineering itu atau data informasi pun kami pun juga di kantor kami pun semua tercentralize kepada satu pusat. Jadi dia harus menghandle seluruh informasi mau dari electrical, mau dari mungkin dari water, mungkin dari yang air conditioner, semua data informasi harus dikumpulkan jadi satu karena semua harus dimonitor secara continuous ya. Dan itu tren saat ini yang kita rasakan. Lalu dilemanya apa? Ternyata itu menghasilkan dilema yang pertama, apakah kita punya data yang akurat? Data yang kita punya sekarang di drawing kita atau informasi engineering kita atau di informasi aset kita apakah sudah betul sama apa tidak? Ternyata itu belum tentu semuanya memiliki data yang sama atau bahkan up to date apa enggak. Dan jangan-jangan ini data yang sudah dari 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah berbeda dan itu tidak ada revisi gitu. Lalu apakah kita sudah cukup cepat melakukan persiapan untuk production plan, untuk tadi ya tren sekarang misalnya di dunia IT, apakah sudah cukup cepat perusahaan itu menciptakan desain, kemudian nanti dibuat pilot project, kemudian dibikin produk jadi, apakah itu sudah cukup cepat mendukung itu? Ini menjadi dilema. Kemudian apakah pabrik atau pabrikasi cukup mumpuni untuk mengaplikasi hal tersebut? Ketika hari ini kita buat produk A, besok kita harus mengganti produk B, apakah pabrik atau pabrikasi kita, facility kita siap untuk mendukung hal itu? Ini juga jadi dilema. Jadi dan kemudian yang paling sering kita alami adalah supplier mampu apa tidak. Jangan-jangan supplier karena beberapa produk kita tentu pasti harus membutuhkan sub supplier ya. Itu apakah supplier mampu mengikuti irama yang kita butuhkan. Ini dilema-dilema yang terjadi karena keterbatasan data. Nah, secara sejarah itu udah banyak hal ya. Sejarahnya tentu kalau tadi Bapak Ibu ikuti video awal yang sempat kita tayangkan di introduction awal, di situ satu case yang banyak disebutkan memang itu terkait dengan drawing CAD misalnya begitu ya. Jadi apakah data CAD kita itu cukup cukup baik apa tidak? Kemudian kita tahu sekarang kalau oke kita mau bergerak digital, kita harus membangun data CAD yang up to date. Itu biayanya tidak murah. Kita harus meng-hire mungkin expertise CAD, software kita juga cukup mampu apa tidak. Kita tahu software CAD di pasaran sangat banyak, tapi juga tentu butuh biaya investasi ya. Ada AutoCAD, Bentley, Rhino itu membutuhkan manpower yang kuat dan juga software yang juga tidak mahal investasinya. Jadi tentu ini ada proses biaya. Lalu kita membuat data fisik menjadi data digital itu di era pandemi sekarang apalagi apakah bisa cepat?
kita harus mengirim orang ke lapangan, mengukur, menggambar ulang, meredraw lagi, dan apakah betul-betul gambar itu mampu menghasilkan data yang tepat. Lalu ketika kita misalnya saat ini ada beberapa perusahaan case yang pernah kita temui, mereka shifting dari tadinya production food menjadi medical karena tren ya. Dulu di awal tahun banyak yang bergerak menjadi produsen masker. Ketika dia membeli mesin-mesin masker, apakah mesin-mesin itu mampu diinstal di tempat dia secara tepat dan production lainnya masuk gitu ya. Dan itu nanti dia membutuhkan pengukuran lagi, dia harus rework dan lain sebagainya, itu pasti memakan biaya dan waktu. Lalu simulasi. Simulasi juga sekarang ini menjadi hal yang penting karena tadi cepatnya production plan kita membutuhkan berbagai macam skenario-skenario, skenario A, skenario B, skenario C, dan itu membutuhkan berbagai macam simulasi sehingga hal ini tentu membutuhkan data yang tepat. Ya, jadi ini beberapa faktor yang kita temukan, background kita aja ada 3 hal ya, trennya begitu, dilemanya, dan historically-nya berbagai macam problem yang kita temukan. Ini sudah beberapa poin yang kita highlight. Nah, lalu kita menangkap hal tersebut, maka kita mencoba memberikan semacam sharing informasi gitu. Apakah mungkin kita harus melakukan sebuah digital twin? Ya, apa sih digital twin yang ingin kita packaging atau semacam solusi yang coba kita berikan untuk menjawab hal-hal tadi? Jadi pertama adalah kita menghasilkan, bagaimana jika kita menghasilkan data 3D yang representatif ya. Data 3D yang menggambar, karena 3D itu tentu informasinya XYZ ya, dan kemudian detail. Lalu bagaimana kita menghasilkan data 3D yang really accurate, yang metrologis, yang bisa diukur secara dimensionalnya. Artinya ketika kita membuat drawing sebuah engine, mesin dengan panjang misalnya, atau pipa dengan panjang 20 cm, ya betul-betul kita menggambarkan sesuatu yang real 20 cm. Artinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. 3D yang accurate gitu. Kemudian kita harus mampu mensupport beberapa hal nih. Kebutuhan tadi pasti problem-problem di saat ini adalah bagaimana kita menjaga operation maintenance-nya tetap berjalan. Kemudian kalau tadi ada rebuilds ya, di mana misalnya production plan A harus dirubah menjadi produk baru, maka harus ada pembaruan lokasi, pembaruan mesin produksi, maka harus ada rebuild, itu harus didukung. Lalu kita juga harus mampu mendukung new product. Jadi karena ketika produk baru nanti akan dihasilkan, maka kita harus mampu mendukung hal ini dalam prosesnya. Lalu kita harus mampu mendukung sesuatu yang terus up to date. Jadi jangan sampai data kita itu sangat sulit untuk diupdate. Jangan sampai data itu 3D tapi hanya berlangsung atau berlaku dengan lifetime yang panjang, padahal perubahan terus terjadi. Jadi bagaimana caranya 3D ini tetap bisa diupdate mungkin harian, mungkin mingguan, atau mungkin bulanan, tergantung dengan artinya selalu bisa diupdating. Dan yang penting adalah source informasinya ya. Source informasinya harus fix atau tepat. Apa yang dimaksud dengan informasi adalah format data filenya. Jangan sampai hari ini kita bicara format data A, kemudian besok data 3D-nya format B, format C, format D, akhirnya hanya bertumpuk saja dan data menjadi scratch. Ini menjadi problem. Kita harus membuat source data single yang measurable. Artinya kita mempunyai format satu data dan format itu yang kita gunakan terus-menerus. Nah, yang kemudian adalah traceable 3D. Artinya kita harus menjaga data itu memiliki titik akurasi yang sama dan juga memiliki titik referensi yang sama. Misalnya kita melakukan duplikasi sebuah plan area A. Jangan sampai ketika kita melakukan dokumentasi di hari ini, kemudian besok kita dokumentasi lagi, bergeser. Oh, ternyata ketika kita melakukan analisis, kenapa plan A menjadi bergeser ya? Nah, itu karena tidak adanya titik ikat, atau kita sebut dengan titik reference. Nah, makanya secara konsep 3D harus mampu ada traceable 3D, data 3D yang traceable, yang mampu mengikat referensi tersebut, atau titik yang selalu menjadi penghubung koneksi antara data yang kita ambil hari ini maupun besok, agar tetap bisa fix atau sama. Lalu ada conceptual design, dan yang kemudian adalah PLM, yaitu plan geometry measurement, sehingga semua tadi seperti saya sebutkan di awal mampu dipertanggungjawabkan keakurasiannya. Lalu save a base also when installing the plan. Jadi digital twin become the master geometry. Jadi digital twin itu adalah semacam reference asal bagaimana data fisik yang bisa kita digitalisasi itu mampu menghasilkan representasi real secara fisikal dengan informasi geometri yang sama. Nah, kita bicara level apa nih? Kita bicara level senti. Jadi memang sistem 3D ini kita bicara dari mili sampai dengan senti. Walaupun alat sebenarnya mampu bekerja sampai dengan milimeter, tapi kita tahu di lapangan terjadi perubahan, dan misalnya juga pengambilan data, lokasi dan lain sebagainya, tentu akan ada banyak faktor yang merubah itu. Maka kita bisa bicara di sini adalah kita menggaranti bagaimana data 3D ini mampu akurat dengan level sentimeter. Berapa sentimeter? Range dari 5 sampai maksimum 10 cm. Oke. Lalu apa sih data yang digital twin tadi? Kalau ditwinkan tuh harus apa yang dikoneksikan di dalamnya. Jadi jangan sampai kita hanya menggambarkan data 3 dimensi lalu tidak ada informasinya di dalamnya, atau kita sebut dengan dumb model ya.
atau model yang tidak mempunyai data informasi di dalamnya, jadi hanya pure model, itu disebutnya dumb model. Bagaimana kita menciptakannya menjadi sebuah model, tapi dia intelijen, dia mampu menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Maka ada 3 hal yang harus kita koneksikan. Bagaimana kita mengkoneksikan data Office, data plan itu sendiri, dan datanya robot cell. Misalnya beberapa aplikasi yang sudah sangat modern sudah menggunakan sistem robotik. Nah, bagaimana sistem robotik itu bisa kita read, kemudian data plan atau fisik lapangannya bisa kita dapatkan, dan data Office, data-data engineering, data-data drawing itu bisa kita koneksikan atau kita integrasikan. Dan itu kita sebut dengan ONM atau Operation and Maintenance Facility itu ya. Sehingga ini harus dikoneksikan secara solusi untuk menjadi proses digital twin. Oke, lalu apa sih problem yang kita temukan ya? Terutama khususnya ini kita ambil case di industri otomotif karena memang ini referensi yang kita dapatkan. Ada 3 hal, yaitu kecepatan, speed, akurasi, dan juga validity-nya. Oke, secara kecepatan bagaimana kita bisa menghasilkan data 3 dimensi tadi untuk mendigitalisasi fisik pabrikasi secara cepat, itu apa saja. Jadi dengan speed itu kita menggarantit atau sistem ini mampu menghasilkan 25.000 meter persegi dalam 1 minggu. Oke, kemudian kita tadi bagaimana sistem ini mampu menghasilkan one source of truth, satu sumber sistem data saja. Misalnya kita bicara AutoCAD file DXF, kita bicara hanya satu file itu saja. Kita tidak bicara bahwa file ini besok akan berubah jadi file ini dan itu, tapi tetap satu sumber data. Lalu bisa di-sharing. Bagaimana data ini bisa di-share, artinya dikonsumsi oleh semua orang, terutama di kondisi pandemi sekarang. Apabila data diambil di lapangan hari ini, mungkin kita yang harus bekerja di rumah itu juga sudah bisa melihat datanya real, sama at least 48 jam setelah proses pengambilan data. Artinya data itu kita harapkan betul-betul real up to date. Kemudian akurasi, bagaimana tadi saya sudah katakan di awal, bagaimana ini paling penting ya, bagaimana caranya data itu purely akurasi. Jadi untuk men-solve problem tadi adalah kita make sure bahwa data kita ini memiliki pertanggungjawaban yang baik. Artinya alignment-nya betul, kemudian 2D and 3D-nya itu mempunyai koordinat yang sama. Jadi kita tahu ya kalau kita berada di satu tempat pasti kita akan mendapatkan titik koordinat selama kita di permukaan bumi. Nah, itu akan menjadi data yang sama. Artinya lokasinya jika kita taruh itu di posisi A di koordinat 100-100 atau koordinat A gitu ya, kita harus make sure bahwa di data digital pun itu menghasilkan informasi yang sama sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kita harus mampu menghasilkan known atau quality report data. Jadi ketika data itu sudah dijadikan data 3D, nah ini data ini betul-betul berapa level akurasinya. Nah, kita bisa menghasilkan reportingnya. Oh, ini data ini didapat pada tanggal sekian, di hari sekian dengan quality data seperti ini. Lalu physical installation-nya, kemudian tadi yang utama adalah one source of truth antara physical dan data digital. Lalu validity. Kita harus make sure bahwa minimizing error introducing by CAD. Kita tahu data digital yang 3D nanti akan kita rubah menjadi data CAD untuk kita melakukan planning, kita melakukan analisis. Nah, data tersebut harus mampu kita make sure bahwa kesalahannya minimum. Itu didapatkan dengan poin sebelumnya, akurasi yang baik. Lalu bagaimana untuk beyond simulation, kita bisa gunakan data ini untuk kebutuhan simulasi. Jadi kita melakukan berbagai macam skenario A, skenario B, skenario C. Jadi ini adalah semacam bentuk data yang bisa kita lakukan analisis ya, untuk berulang mingguan ataupun mungkin dari segi waktu atau dari segi kecepatannya bisa kita lakukan dengan mudah. Kemudian stabil datanya dan easy to update dan easy to maintain. Jadi mudah untuk diupdate dan mudah untuk di-maintain. Nah, ini adalah konsep digital twin yang ingin kita berikan. Jadi tadi menjawab problem di lapangan, kemudian apa yang harus dihasilkan, kita harus menghasilkan solusi digital twin. Nah, lalu digital twin ini harus mengakomodir 3 hal ini kuncinya. Jadi bagaimana kita menghasilkan kecepatan, akurasi, dan validitas. Oke. Nah, ini kemudian harus juga mendukung kita sebut dengan CLM atau Cloud Lifecycle Management. Ini sebenarnya konsep yang purely ada di industri pabrikasi ya, yang coba kita ikuti, di mana kalau plan dibangun, nanti plan harus di-scan. Artinya ketika sebuah plan dibuat, maka kita harus mampu menciptakan data digitalnya segera. Lalu udah kita integrasikan. Jadi data tadi kita integrasikan dengan data konteks yang ada. Misalnya di situ ada beberapa mesin mungkin ada jack, mungkin ada lifting, mungkin ada lengan robot, dan lain sebagainya. Data itu kita integrasikan di dalam data scan. Kemudian data desainnya juga kita masukkan, karena tentu setiap pabrikasi ada desainnya. Kemudian kita jadikan plan hybrid atau plan yang bekerja secara digital gitu. Jadi antara fisikalnya ada, digitalnya ada.
Lalu data itu bisa dilakukan divalidasi lagi dan ketika terjadi pembaruan kita lakukan scan lagi. Jadi ini berulang terus-menerus. Jadi ketika pabrik itu sudah dilakukan 3D scanning, didapatkan data digitalnya, kita masukkan data-data engineering ke dalamnya, kemudian terjadi perubahan, kita lakukan lagi, kita up to date lagi sehingga data itu terus-menerus dipembaharui, didapatkan data yang up to date dan bisa ditambah digunakan terus-menerus secara berulang. Jadi ketika mungkin area A dilakukan renovasi, area B berubah, data ini terus-menerus akan mengikuti dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kita sebutnya dengan Cloud Lifecycle Management. Nah, ini ada sebagai contoh ya, sebuah area pabrik di Volvo pada spesifiknya, itu dia memiliki data seperti ini. Ini adalah data point cloud. Jadi kalau kita lihat ini adalah data 3D ya, yang kita capture dari alat dari fisik lapangan. Kemudian kita ada gambar dengan robot ini adalah data desain atau data CAD, di mana data ini diinjek atau ditaruh di lokasi yang sama. Kita tidak melihat sesuatu yang aneh di sini karena terlihat seperti sesuatu yang fit masuk. Padahal ini adalah sebuah data digital dengan data fisikal yang saling bertemu atau saling saling beroverlap dan itu terlihat seamless, tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Ini pun ada piping, ada semacam tabung kecil di sini, semacam tank kecil. Ini pun semua ada data yang tidak ada di lapangan atau data digital yang kita install ke dalam data fisik. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah sebuah proses plan. Kita lihat ini adalah proses existing yang ada sekarang. Kita asumsikan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini data plan existing sekarang di mana saat ini sedang berlangsung proses produksi. Misalnya kita anggap dia sedang bekerja atau tidak stop ya, sedang continuous bekerja. Lalu kita ingin melakukan analisis, kita ingin melakukan pembaharuan sistem. Mungkin kita akan install sistem pendukung, kita akan tambahkan lagi. Tentu kita harus mengukur nanti sistem baru akan seperti apa desainnya. Jika cara umum pasti ini akan di-stop ya, kita stop dulu atau kita ambil di hari libur kita stop dulu, kemudian kita lakukan pengukuran manual. Kita bisa lakukan itu secara tadi jika kita melakukan CLM, closed life cycle, ya dalam production process kita lakukan itu, kita delete ya. Nah, kita delete dengan digital. Jadi kita hilangkan semua informasi engineering, fisikalnya kita hapus, kita hanya ambil poin-poin area yang kita butuhkan. Kita bisa mendapatkan empty room yang seakan-akan di lapangan seperti ini, padahal in real masih terinstall atau masih physically-nya masih di data itu, tapi kita bisa menghilangkan dia dan kita melakukan pengukuran dan berbagai macam simulasi. Lalu kita masukkan data CAD hasil yang akan kita rebuild. Misalnya dari tim engineering atau dari tim business development sudah membuat planning, kita akan install sistem ini. Nah, kita tinggal taruh di lokasi yang sama, exactly di tempat yang sama. Di sini kita sudah bisa membuat simulasi, oh oke, nanti akan seperti ini instalasinya, maka akan berapa space yang harus kita rework, nanti akan berapa cepat prosesnya akan bertambah, ada berapa area yang akan berubah. Ini dilakukan secara digital. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai cloud lifecycle management. Jadi tidak ada proses yang berhenti ya. Jadi terus continuous. Pabrik pun jalan terus, updating pun jalan terus, planning pun jalan terus. Ini adalah satu advantage yang ingin kita berikan di sistem digital twin. Oke, untuk menghasilkan hal tersebut tentu dibutuhkan apa saja nih, bagaimana menghasilkan tadi nih konsep digital twin yang akurat, yang validate, yang cepat. Kemudian kita bisa melakukan simulasinya dan berbagai macam analisis. Kita membutuhkan komponen apa saja. Nah, komponennya itu ada dua ya. Jadi mendukung untuk cloud lifecycle management dan traceable 3D. Karena kuncinya di dua hal ini, yaitu bagaimana kita menghasilkan cloud lifecycle yang bagus, yaitu adalah data capturing. Kita harus menghasilkan data capturing. Lalu kita harus mempunyai tentu juga data plan dan data spesifikasi ya, data spesifikasi mesin di lain sebagainya yang sudah ada di lapangan, kita juga harus dapatkan untuk kita integrasikan ke dalam CLM proses. Nah, ini adalah kita sebut dengan CLM SAS solution from Faro. Jadi ini ada data raw, data proses registrasi, data scan yang kita integrasikan ke dalam sebuah layouting. Itu kita simpan ke dalam sistem yang disebut dengan web share. Jadi web share ini adalah semacam web cloud yang dimana ketika kita cloud based system ya, yang kita buka di dalamnya itu akan menyimpan data-data scanning yang sudah kita lakukan per hari ini, mingguan, bulanan, kita kumpulkan untuk kita nanti tandakan, kita marking kapan di scan-nya, hari apa, area mana untuk kita jadikan semacam rumah untuk data-data scan tadi. Lalu tadi kuncinya bagaimana untuk menghasilkan akurasi yang tepat nih. Jangan sampai ketika kita install gambar CAD, oh terlihat fit, tapi ketika di lapangan kita betul-betul lakukan instalasi, oh bergeser. Tadinya sudah kita taruh di sini, ternyata mesin itu harus di-rework. Oh, ini ada selisih 5 cm nih. Nah, itu satu hal yang failed ya. Dan biaya lagi, dan itu akan merugikan. Sudah kita lakukan planning dengan tepat, tapi ketika diinstal di lapangan ternyata bergeser. Nah, hal itu bisa dijaga dengan kita menguncinya dengan menggunakan traceable 3D atau
make sure bahwa data-data itu terreference dengan baik dan ada bisa menggunakan semacam penanda yang kita sebut dengan spear, atau mungkin kita punya teknik marking yang selalu kita install di pabrik atau di area production itu atau di area aset kita dengan permanen. Oke. Nah, ini adalah reference customer yang tadi saya sampaikan. Yaitu kita harus mendeklar ya, karena ini kita sudah mendapatkan permit, yaitu Volvo dan Toyota. Jadi untuk Volvo sendiri adalah user kita yang paling pertama, Volvo Truck, Volvo Mobile juga sudah menggunakan sejak tahun 2005. Jadi Volvo adalah satu customer tertua kita. Volvo sendiri sudah menerapkan di 8 site mereka ya, di US, Europe, dan di Asia. Itu mereka sudah totally dalam 1 tahun itu rata-rata mereka menghasilkan 3.000 sampai 5.000 data scan baru, atau total sekitar 25.000 scan production-nya dari Volvo setiap tahunnya. Dan mereka sudah menginstal di 24 shop scan ya untuk install traceable 3D itu. Marking-marking itu sudah install permanen di setiap pabrikasi yang dimiliki oleh Volvo. Lalu secara mereka sekarang sudah menyebutnya dengan zero touch up approach ya. Jadi secara Wallpad mereka sudah mengimplementasi zero touch up. Jadi sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan fisikal yang memakan waktu dan proses yang lama, karena mereka dengan memanfaat ini mereka sudah menerapkan itu, efisiensinya sudah didapatkan oleh Volvo. Lalu Toyota ini case paling baru memang yang kita dapatkan di Turki tahun 2020 oleh tim Faro dari Europe. Toyota Turki adalah salah satu user yang baru, artinya secara knowledge mereka tidak se-expert Volvo. Volvo terus terang beberapa engineer-nya bahkan sudah ada yang bergabung dengan Faro karena saking expertnya. Kalau Toyota sendiri beberapa ini adalah user yang sangat awam, baru menggunakan, tapi mereka sudah mengimplement 1.000 scan titik di Turki, dan satu poinnya adalah mereka tidak lagi membutuhkan reverse engineering modeling, dan ini reduce business trip for engineer for Gemba check. Jadi biasanya engineer Toyota melakukan Gemba check, dan di Turki kemarin mereka sudah apalagi di era pandemi ini itu sangat mereduce biaya traveling mereka ke site untuk melakukan Gemba check. Nah, ini adalah Mythbuster ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi umumnya biasanya respon yang kami terima adalah beberapa hal yang seperti di slide ini. Jadi, ini susah Pak, nampaknya aja tadi gampang kalau dipresentasikan atau di video kayaknya sih kok mudah ngelihatnya ya, tapi in reality susah. Nah, ini beberapa poin yang sudah kita simpulkan. Kita bilang ini is difficult, tapi tidak. Toyota itu tidak memiliki experience sama sekali, is very limited. Dan dia hanya di remote by phone call saja, by Zoom meeting saja, itu mereka menghasilkan data yang sangat perfect di 1.000 titik scan. Jadi engineer-nya baru dilatih hanya pakai online saja, itu mereka mampu menghasilkan data yang walkable, yang sangat walkable, dan 1.000 scan dalam 8 hari pekerjaan. Lalu ini datanya gede, ya ini sering kita temukan ya, ini slow to scan, lambat sekali prosesnya, point cloud-nya besar gitu. Nyatanya tidak. Volvo 25 meter persegi dilakukan dalam 1 minggu. Lalu prosesnya semuanya automated, apalagi di Volvo yang sudah traceable 3D, semuanya automated. Lalu Volvo selalu menghasilkan data ketika dia ambil hari ini, dalam 48 hours, manajemen mereka bisa langsung mendapatkan data yang real di lapangan, sehingga semua decision maker, analisis dilakukan sangat cepat. Kemudian it waste ya, ini nggak berlalu berguna, ini easy, nice to have saja lah. We need the ramp up time to fix things. Jadi ini tidak, tapi kenyataannya ketika sistem ini menggunakan ya mitos itu kita patahkan dengan simulation IS validation. Jadi ketika data ini di capture 3D dimensi, ini data yang kira-kira akan menjadi data sampah saja nantinya gitu ya, kelihatan bagus tapi tidak useful. Ketika itu diinstal dengan simulation IS validation yang tadi Bapak dan Ibu sebenarnya lihat di video kita awal banget, itu kita ada 3 video. Video yang ketiga itu adalah IS validation. Itu ketika kita pura-pura kita taruh production line di situ, ya kita taruh robotic engineer di situ, itu actually exactly one by one accuracy. Dan itu surprisingly itu memang betul-betul zero touch up. Jadi ketika sudah diinstal di lapangan, ya kita bisa betul-betul menghitung, oh nanti akan ada area delivery sekian, mungkin nanti di area QC dia akan menaruh manpower berapa orang, di deliver di supplier ketika nanti dia masuk partnya akan ditaruh di sini. Itu betul-betul tidak ada lagi di lapangan harus melakukan reworking. Jadi betul-betul mungkin hari ini dia close untuk instalasi, besoknya sudah bisa production, dan besoknya orang-orang sudah tahu prosesnya di mana, dan di mana itu, karena semuanya dilakukan dengan simulasi AS validation, dan itu real.
Lalu ini yang paling sering, ini mahal gitu. Nah, nyatanya menurut Volvo, ini adalah referensi kami, Volvo itu spend equivalent to 5 VTEs doing CAD to keep digital twin updated, ya, fewer than 1 TE per site. Jadi Volvo harus ini kebalik dengan 5 kali Volvo meng-hire VTE engineer untuk membuat CAD. Jadi ini setara dengan hanya biaya 1 kali saja. Dibanding sebelumnya mereka harus 5 kali meng-hire atau membuat konsultan untuk membuat digital drawing. Jadi kebayang 5 kali lipat biayanya lebih murah. Kemudian we don't need to scan, we trust our model. Nah ini, saya nggak percaya, saya udah punya data CAD kok Pak, ini paling sering kita temukan ya. Data CAD-nya udah ada, saya nggak perlu saya pakai scanner 3D, orang saya pakai Rhino, atau saya pakai CATIA, atau saya pakai SketchUp sekalipun, saya udah bisa bikin modelnya gitu. Nah, itu kita batalkan dengan kata-kata bahwa model are nominal ya, and often as interpreted than as built. Jadi model itu terlalu nice untuk menjadi as built. Dia betul-betul 2 senti, dia betul-betul 1 senti, sedangkan di lapangan itu hampir jarang kita temukan misalnya ada suatu jack itu betul-betul lingkarannya atau areanya itu 2,5 senti, nyatanya bisa jadi 2,4 something karena dia mungkin ketika diinstalasi mungkin ada pergeseran atau mungkin ketika sudah dipasang ada adjustment, dan itu pasti tidak akan menggambarkan data real di lapangan. Makanya data as built yang dihasilkan oleh 3D itu betul-betul menggambarkan data real. Itu. Oke, nah itu tadi adalah sharing saya mengenai bagaimana digital twin ini konsepnya seperti apa, kemudian tujuannya bagaimana, dan juga bagaimana manfaatnya, dan tentu yang paling penting adalah apa sih istilahnya solusi apa yang ingin di-sharing dalam pemanfaatan digital twin. Ini Volvo dan Toyota kami sangat berterima kasih, mereka menjadi referensi kami, dan sebenarnya kami di kesempatan webinar ini ingin sharing hal itu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apakah mungkin hal ini juga diterapkan di area kita seperti itu. Nah, tadi mungkin pertanyaannya bagaimana cara membangunnya ya, menciptakan data 3D-nya itu seperti apa, traceable 3D itu apa. Nah, itu akan dijelaskan secara lebih detail oleh rekan saya Pak Ardian Munawar. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang. Oke, materi yang sangat menarik. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi kedua dari Pak Ardian Munawar. Kita akan membahas lebih teknis terkait data 3D dan juga lainnya. Untuk itu, Pak Ardian Munawar, saya persilakan. Apakah sudah tertampil, Mas Mus? Sudah, Pak Ardian. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Mus dan juga Mas Danang yang sudah menyampaikan tentang pengantar dari apa itu digital twin, dan tadi bagus sekali penyampaian dari Mas Danang memberikan kita gambaran bahwa ke depan memang secara konsep masa depan kita bisa menggunakan ini dan sangat perspektif dan sangat efektif. Judul saya kali ini adalah 3D laser scanner dalam membangun digital twin. Jadi saya lebih ke teknikal, bagaimana kemudian laser scanner ini bisa digunakan untuk membangun yang namanya digital twin. Nah, pertanyaannya adalah digital twin dimulai dari mana? Nah, kalau kita melihat gambaran dari digital twin itu sendiri, bahwa di sini ada aset existing, kemudian di sini ada kembarannya begitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita membuat aset existing itu menjadi bisa kita kelola di depan layar komputer. Ini adalah PL, dan kemudian bagaimana kemudian kita bisa melakukan itu. Nah, workflow-nya adalah yang pertama kita melakukan capturing data dari aset-aset kita. Kemudian yang kedua dari apa yang sudah kita capture itu, lalu kita modelkan. Kita modelkan baik itu 2 dimensi maupun yang terpenting adalah 3 dimensi. Kemudian dari hasil itulah kemudian data ini bisa dikolaborasikan dengan berbagai disiplin ilmu, dengan berbagai bidang, kemudian bisa menghasilkan keputusan yang tepat, efisien, dan efektif.
Nah, yang pertama adalah kita akan bicara mengenai capturing atau pengambilan data. Nah, seringkali kita juga bisa menyebutnya dengan measuring atau pengukuran, juga kita sebut juga dengan documentation atau dokumentasi. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal ini? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara pengukuran manual. Pengukuran manual ini bisa kita lakukan misalnya dengan meteran, dengan bekerjasama dengan rekan, engineer yang lain, kemudian kita bisa catat menggunakan kertas, kemudian dari situ kita gambar di program CAD, kemudian jadilah aset kita itu. Misalkan pipa dari sebuah pipa, ataupun BIM dari sebuah BIM, ataupun mesin dari sebuah mesin. Yang kedua adalah tentu biasanya di lapangan kita juga membawa sebuah kamera ataupun handphone kita untuk mengambil gambar, karena apa yang kita ukur menggunakan alat-alat manual tadi tidak menggambarkan aset kita secara utuh, baik itu dari warna, kemudian gambaran-gambaran yang di lapangan itu tidak tergambarkan di hasil pengukuran manual. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa lebih advance lagi, kita bisa melakukan pengukuran, saya sebut dengan pengukuran digital, karena kita tidak langsung menyentuh apa yang kita capture. Kita bisa menggunakan misalnya distometer, theodolit, ataupun total station untuk mendokumentasikan ataupun mengukur aset-aset kita. Kemudian dari hasil inilah kita kemudian transfer ke layar desktop kita. Dari situ kita lakukan penggambaran dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Tentu ini juga belum menggambarkan seperti halnya kamera digital yang dari dokumentasi visual, maka harus dikombin juga untuk melihat sisi-sisi lain atau gambaran situasi di sekitarnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian tiga hal tadi, pengukuran manual, kemudian digital, dan juga visual tadi, kita gabungkan? Atau pertanyaan lain, apakah ada satu alat yang bisa melakukan tiga hal ini? Nah, ini adalah alat yang kemudian menjadi judul saya juga di materi kali ini adalah, jadi laser scanner ini mampu melakukan itu. Dalam satu waktu, dia melakukan pengambilan data selama misalkan 5 menit, dia sudah mendapatkan ketiganya. Dari hasil dimensinya, ukurannya didapatkan dengan akurat. Kemudian dari sisi visualnya juga akurat karena ini sudah tergabung dengan gambar panorama yang sudah diintegrasikan dengan hasil dari laser scanner. Juga kemudian ini sudah CAD ready. Artinya apa? Artinya sudah bisa dikombinasikan dengan gambar-gambar drawing kita di aplikasi CAD. Nah, sehingga kalau kita rangkum ya, 3D laser scanner ini adalah dia mendokumentasikan aset kita dalam bentuk 3D, kemudian dia juga mendokumentasikan dimensinya, dia juga mendokumentasikan visual 2D-nya atau panoramanya dengan warna, bahkan bisa menggunakan fitur HDR atau high definition, bisa gambarnya bisa lebih detail dan lebih jelas. Kemudian format datanya sudah vektor dan juga dikombin dengan tadi raster. Nah, kita bisa lihat di sini dari prinsip kerja bagaimana 3D scanner itu melakukan pekerjaannya. Kita bisa play sebentar. Nah, di sini jika kita dirikan alat ini di satu tempat, maka dia akan meng-capture seluruh area di sekitarnya. Bayangkan seperti mata kita berkeliling ke sekitar kita, maka yang kelihatan oleh mata kita itu yang tercapture. Seperti ini. Jadi dia memantulkan laser berputar rotasi secara vertikal, kemudian unit itu berputar horizontal lebih pelan. Maka kemudian dia akan memberikan yang namanya point cloud dari objek-objek itu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara yang paling cepat untuk menggambarkan aset-aset kita. Nah, ini adalah point cloud. Nah, apa itu point cloud? Point cloud adalah hasil dari laser scanner, berupa sebaran titik yang membentuk objek tersebut, yang bisa jadi berisi jutaan, yang mungkin puluhan juta dan sebagainya, yang sudah memiliki koordinat masing-masingnya.
dan juga ini bisa dilakukan transformasi ke dalam sistem referensi atau sistem koordinat dari lapangan yang digunakan oleh user masing-masing. Baik, kemudian laser scanner ini pada dasarnya adalah sebuah reality capture kita istilahnya umumnya ya. Di sini ada kemudian tipe menggunakan tripod seperti Faro Focus S Plus, yang terbaru adalah Faro Focus S Plus yang jangkauannya bisa mencapai 350 meter dan akurasi bisa mencapai 1 mm. Kemudian yang lainnya adalah ini tipenya berbeda. Ini bisa menggunakan handy ataupun juga menggunakan drone untuk objek yang tidak bisa dijangkau di terestrial atau dari tanah. Kemudian ada juga yang handy untuk objek yang lebih kecil, juga ada yang namanya Faro Scan Pen untuk membuat sket dari sebuah bangunan. Nah, kemudian ada isu satu lagi yaitu mengenai big object dan small object. Bagaimana kemudian yang pertama Faro yang Focus Plus ini yang menggunakan tripod bisa mendokumentasikan objek yang lebih besar seperti plan, kemudian pabrik, rumah, gedung, konstruksi, dan sebagainya. Kemudian untuk yang handy, ini bisa kita gunakan untuk mendokumentasikan objek-objek yang lebih kecil seperti spare part, kemudian panel, ataupun juga mesin-mesin robotik yang ada di plan. Nah, mengenai akurasi, di sini bervariasi tergantung dari kebutuhan. Misalnya untuk office, kita bisa kombinasikan dengan kamera 360, juga dengan scan pen yang akurasinya mungkin bisa di atas 10 cm. Kemudian untuk yang akurasi di atasnya, 2 cm plus, kita bisa menggunakan Faro ini dengan platform mobile, gitu ya, dengan robot ataupun dengan pendorong seperti ini. Itu juga bisa untuk plan. Kemudian untuk plan yang lebih akurat bisa menggunakan Faro Focus Plus ini, Faro Focus S Plus, dengan metode automatic registration. Nah, kemudian untuk yang lebih advance lagi, untuk 1-2 mili, kita bisa menggunakan Faro Focus S Plus. Kemudian kita bisa menggunakan target berupa, ini disebut juga sphere ataupun marking. Juga ada satu lagi yang disebut dengan checkerboard, ini untuk akurasi yang lebih tinggi. Nah, capturing sendiri alurnya ada 2 hal. Yang pertama adalah kita melakukan set object scanning, kemudian yang kedua kita lakukan registration dari apa yang sudah kita scan. Registrasi adalah penggabungan dari semua titik berdiri scan. Ada 2 hal ya. Untuk registrasi ini bisa menggunakan target berupa sphere ataupun marking checkerboard. Yang kedua, kita tanpa target sama sekali. Nah, ini untuk scan area bisa kita beli gambaran dalam sebuah video, di mana ketika kita punya area plan seperti ini, maka kita scan di satu lokasi, kemudian cahaya itu merupakan gambaran dari data yang didapatkan dari posisi scan tersebut. Scan berikutnya ketiga, lalu kita pindahkan, scan keempat, kemudian scan kelima, dan seterusnya, tergantung dari seberapa banyak objek yang akan kita ambil. Maka semakin banyak berdiri alat, maka objek itu akan semakin kecil. Oke, sekarang mengenai registrasi, jika menggunakan target, maka target ini harus kita tempatkan di antara scan 1 dan scan 2 kita tempatkan misalnya 3 target. Maka di software nanti kita akan marking target itu, kemudian registrasi akan terjadi secara langsung tanpa menunggu proses. Jadi ketika menggunakan target, dia akan cepat sekali melakukan registrasi. Kemudian target kedua adalah checkerboard. Kita bisa pasang di dinding-dinding ataupun di tempat-tempat yang memang bisa kita pasang dan secara angle dari scanner itu bisa masuk, yaitu bisa di 45 derajat ke bawah. Itu akan memudahkan dalam pendefinisian dari sketch checkerboard. Nah, ini adalah poin yang dihasilkan contohnya. Nah, kemudian untuk target sendiri, maka target ini kita bisa menggunakan total station dengan akurasi 1 detik, ya, 1 detik. Kemudian ini bisa kita gunakan untuk yang pertama adalah kontrol koordinat dari hasil registrasi kita.
Yang kedua, kita bisa lakukan penyatuan ke dalam sistem referensi lokal tempat tersebut, sehingga koordinatnya sudah masuk ke dalam sistem koordinat sesuai dengan yang digunakan di tempat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, selain menggunakan target ini tanpa target. Nah, kalau tanpa target, kita di lapangan hanya melakukan scanning saja, tanpa kemudian menempatkan target. Dan ini di lapangan lebih mudah, namun prosesnya agak lebih lama. Namun, ini terjadi secara otomatis. Kita hanya melakukan proses di software, klik, kemudian software itu akan mendeteksi overlay yang cukup, kemudian dia akan melakukan penggabungan secara otomatis. Nah, sehingga ini kalau kita simpulkan mengenai registrasi, maka ada dua hal ini plus minus ya, menggunakan target atau tanpa target, itu ada plusnya dan ada minusnya masing-masing. Untuk menggunakan target, ini butuh penempatan target yang baik. Jadi dia harus terdeteksi dari scan pertama dan scan kedua, kemudian antara scan kedua dan scan ketiga juga harus terdeteksi, dan seterusnya sampai scan terakhir. Kemudian jika tidak menggunakan target, maka tidak ada penempatan target. Di lapangan kita hanya melakukan scanning, dan ini menggunakan penempatan scanningnya juga harus tepat, karena dia harus memiliki overlay yang cukup, itu minimal 30-40% dari scan pertama, scan kedua, scan ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk menggunakan target, scanning di lapangan lebih lama, karena memang harus memikirkan targetnya kita tempatkan di mana. Sementara jika tidak menggunakan target, scanning di lapangan lebih cepat. Kemudian hasil registrasinya tentu lebih akurat menggunakan target. Kemudian jika tidak menggunakan target, hasil registrasinya juga tentu lebih lama. Maksudnya proses di komputernya lebih lama, dan hasilnya juga akurat. Karena kalau dia tidak masuk, dia tidak akan mau digabungkan. Juga yang menggunakan target, overlay ini tidak begitu pengaruh. Overlay-nya kecil, jika targetnya bisa terbaca dan bagus, maka dia akan bisa diregistrasi. Sementara untuk yang targetless, dia harus memiliki overlay yang cukup antar scan. Sehingga ini ya plus minus. Sehingga untuk objek yang heterogen, kalau untuk targetless ini kan cocoknya di indoor, kemudian di outdoor yang kemudian banyak objek yang similar gitu, yang sama gitu ya. Kemudian untuk yang menggunakan target ini cocoknya untuk objek-objek yang memang untuk mencari overlay itu agak sulit dan sebagainya. Untuk memiliki kerumitan yang lebih tinggi, bagusnya menggunakan target. Tetapi untuk objek yang heterogen, kita bisa lakukan kombinasi. Ada yang menggunakan target, ada yang tidak menggunakan target, itu bisa dilakukan. Nah, setelah kita lakukan registrasi tadi, mendapatkan point code, maka kita akan lakukan modeling. Nah, modeling ini adalah proses pembuatan model 3D, CAD ready, ini layarnya ada itemnya ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian untuk modeling ini tadi saya sampaikan adalah proses pembuatan dari point cloud hasil scan ke dalam model 3 dimensi yang CAD ready. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini alurnya seperti ini. Jadi dari hasil scan, kita proses, kita register, kemudian kita lakukan modeling menggunakan, kalau ini kita contohnya menggunakan namanya Esbit. Esbit ini adalah aplikasi dari Faro sebagai jembatan untuk mempermudah modeling menggunakan software Autodesk. Kali ini kita sebutkan Revit ya, karena ini akan mempercepat proses modeling. Misalnya ini, untuk gedung, tembok ini dia akan terdeteksi otomatis, sehingga kita hanya perlu mendigitnya saja, tidak perlu menggambar detail per sikunya, per batas-batasnya begitu. Kita hanya perlu mendefinisikan batas atas lantai dan batas atas ceiling, kemudian kita digit sesuai dengan ukuran ataupun untuk ketebalan tembok. Dan itu juga jika di family Revit belum ada, kita bisa tambahkan ke situ. Tapi jika sudah ada, dia akan menambahkan ke database-nya.
Kemudian contoh yang kedua adalah model pipa. Nah, ini juga pipa secara otomatis bisa kita lakukan digitasi. Jika digitasi misalkan gambar klaster, kita lakukan digitasi garis-garis, maka ini juga hampir sama, tetapi bedanya ini 3 dimensi. Dan dari hasil point cloud ini, ketika kita klik di ujung pipa satu dengan ujung yang lainnya, dia akan otomatis membaca, oh pipa ini speknya sekian, diameternya sekian, maka ini cocoknya sekian. Jika tidak cocok, maka kita bisa juga membuat database baru dari pipa yang ada di hasil scan itu. Juga untuk struktur BIM ini juga sama. Ini juga bisa lakukan otomatis. Kita hanya mendigit saja, klik ujung ke ujung, misalkan di sini satu sisi, dia akan langsung mendeteksi. Software ini akan mendeteksi, oh ini BIM-nya sekian, spek sekian, tebal sekian, dan sebagainya. Itu terjadi secara otomatis. Nah, itu yang kita sebut, mohon maaf, dan kita sebut dengan intelligent model. Artinya model ini sudah masuk ke dalam database dan terbaca dengan spek tertentu. Nah, itu kita sebut dengan intelligent model. Jika kita sebut dengan primitif itu adalah objek itu hanya sebagai model saja, tidak masuk ke database, dan itu hanya terbentuk satu model yang memang dia sudah cat ready, namun dia tidak masuk ke dalam database. Nah, kemudian ini web shell code, tadi Mas Demo sudah menyampaikan, ini saya sampaikan lebih detail. Web shell code adalah aplikasi berbasis web. Jadi dia web interface, sehingga kita hanya butuh kecepatan internet yang mumpuni saja. Kita tidak perlu kekuatan PC yang super ya, seperti workstation dan sebagainya. Kita hanya perlu kekuatan dari akses internet, karena dia menggunakan akses internet dan memorinya ada di cloud. Sehingga kita membuka 3D dan sebagainya, ataupun model dan sebagainya, kita menggunakan tergantung kepada akses internet. Nah, ini bisa digunakan untuk viewing 3D, termasuk juga dengan semua hasil scan kita bisa upload, kemudian kita bisa viewing di sini, dan juga kita bisa ekspor data 3D-nya, kemudian kita share, kemudian di engineer yang di kantor, dia bisa mengolah lebih detail menggunakan aplikasi software yang memang membutuhkan workstation ataupun PC yang lebih kencang. Nah, di sini juga kita bisa lihat view panoramanya. Kita bisa lakukan measurement sederhana, misalkan panjang, diameter, tinggi, pintu, ataupun tembok, dan sebagainya. Ini bisa kita ukur langsung dari gambar panorama. Kenapa? Karena panorama ini sudah tergabung ke dalam data 3D point cloud, sehingga dia memiliki angka, memiliki dimensi, dan bisa kita ukur secara langsung. Jadi ini bisa langsung live measurement tanpa kita harus ke lapangan. Kita sudah punya data aset kita di sini, kita langsung melakukan measurement di sini langsung. Juga yang ketiga adalah kita bisa gabungkan dari point cloud yang di web shell tadi, kita bisa view bersamaan dengan AutoCAD BIM 360. Nah, ini yang terbaru. Ini bisa kita lakukan bersamaan untuk checking, enak sekali. Jadi dari model 3D, kemudian kita lihat di point cloud-nya, karena di point cloud-nya ini ada panorama, sehingga kelihatan sekali, baik itu untuk inspeksi sangat mudah. Oh, kelihatan, di sini warna catnya apa? Oh, ada bekas di BIM-nya ada bekas penyok misalkan, atau sedikit goresan dan sebagainya, itu bisa kelihatan di point cloud. Tetapi kalau untuk hal seperti itu, misalkan pipa penyok dan sebagainya, itu di model nggak kelihatan. Tapi di sini kelihatan. Jadi kita bisa cross check dari point cloud dan juga dari model. Nah, ini yang terakhir adalah collaboration dan analyzing. Ini tidak perlu saya panjang lebarkan, karena saya tadi fokus kepada peran dari digital scanner, bahwa memang dari hasil digital twin tadi, kita bisa kolaborasikan dengan operation misalnya, dengan HSE, training operating, kemudian dari planning dan maintenance, kemudian inspection, kemudian juga construction, kemudian juga kita bisa lakukan analisis di sini, kita bisa lakukan simulation, dan juga kita bisa gabungkan dengan desain, kita masukkan desain baru di situ, kita lakukan simulasi dan sebagainya. Ini bisa mempermudah dalam pengambilan semua keputusan di lapangan. Kemudian ini ada case, sedikit case ini di manufaktur ya. Ini misalnya kita sudah scan satu area pabrik misalnya, lalu di sini kita ada case ini mengganti beberapa section ya. Di sini kita ambil. Nah, ini kita bisa ambil 1, 2, 3, 4 section untuk kemudian kita masukkan desain baru. Nah, desain baru ini kan harus lebih rumit ya. Kemudian kita harus masukkan fondasi dari mana, kemudian ini pilar baru di mana dan sebagainya. Ini lebih detail, dan karena ini sudah get ready, dia langsung bisa kita fitkan antara point cloud dengan model.
Nah, ini juga ini mungkin ada yang dari Pertamina ya. Ini adalah pilot project ataupun case study kita di Tambun ya. Kita kerjasama dengan DataScript, Pertamina, kemudian juga dengan Pusat Studi Energi di GM. Kita lakukan capturing dari set ini, dari kilang pipa ini, menggunakan Faro, kemudian dari hasil scanning selama 2 minggu, kita proses menjadi point cloud. Ini sebagian section saja. Kemudian dari point cloud ini kita modelkan. Nah, ini teman-teman dari UGM yang memodelkan, kemudian menjadi model-model yang kemudian ada yang kemudian kebanyakan sudah intelijen, tapi ada juga yang masih primitif. Nah, kemudian untuk di gedung ini saya kasih contoh juga di gedung. Ini ada gedung tua ya. Ini fotonya tua, tapi gedungnya masih ada di Jakarta Pusat ya. Ini kita lakukan capturing gedung itu. Kemudian semua kita capture dari luar, kemudian dari interior juga kita semua capture. Kemudian kita buat point cloud, kita gabungkan semuanya, kita registrasi. Kemudian kita buat modelnya. Nah, seperti ini. Kita contohnya. Dari luar seperti ini, di dalam juga tangga, pintu dan sebagainya. Ini juga sudah dimasukkan ke dalam database family dari Revit. Termasuk juga sharing juga sama. Nah, dari sinilah kemudian bisa dilakukan analisa, misalkan luas dinding ada berapa, kemudian maka kebutuhan untuk ngecat seperti apa. Gitu. Kemudian mungkin kalau untuk lebih expert lagi, misalkan AC itu harus dibersihkan berapa lama, karena di sini juga ada model AC dan sebagainya, maka data-data dari maintenance itu juga kita bisa dimasukkan ke situ, sehingga proses-proses seperti itu akan sangat efektif dan efisien. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ardian atas materinya, materi yang sungguh menarik, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang menanti. Tapi sebelum itu saya informasikan terlebih dahulu, di webinar kali ini akan ada kuis yang berhadiah saldo GoPay. Untuk sistem kuisnya nanti apabila ada pertanyaan kuis, Bapak, Ibu sekalian dapat mengikuti kuis dengan cara menuliskan jawabannya secara lengkap. Jadi misalkan ada jawabannya A bla 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 bla, nanti silakan ditulis A titik apa opsi jawabannya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Pak Nova dan juga tadi dari Pak Doni. Untuk yang dari Pak Doni ini pertanyaannya seperti ini, Pak An dan Pak Ardian. Berapa lama beda registrasi antara dengan target dan tanpa target? Berapa beda ketelitian antara dengan target dan tanpa target? Mungkin Pak Ardian bisa dibantu untuk dijawab terkait pertanyaan ini. Maaf, belum masih saya mau tadi. Ya, terima kasih. Bedanya ya, jadi sebagai bayangan ya, jika itu menggunakan target, maka hampir tidak ada proses bar gitu ya, berjalan gitu ya. Misalkan kita sudah scan, misalkan kita taruhlah 3 scan gitu ya, sudah kita pasang target, tapi proses registrasi itu juga ada satu langkah lagi, yaitu menentukan target itu. Kita klik, lebih akurat manual klik, kita klik, kita definisikan nomor-nomornya dan sebagainya. Setelah selesai baru kita klik register. Itu tidak ada proses sama sekali, langsung set begitu. Mungkin ya 1-2 detik lah ya, atau maksimal 5 detik, itu akan langsung jadi. Karena dia mengikatnya dengan titik target. Sementara tanpa target itu memang dia punya kemudahan di lapangan dalam melakukan scanning begitu ya. Namun memang secara proses itu lebih lama. Nah, ini tergantung dari data yang diambil. Maksudnya, misalkan hanya 2 scan, itu ya paling tergantung PC juga ya Pak ya, tergantung kekuatan PC juga. Maka kalau misalkan kita ditanya berapa menit, itu tidak bisa menjawab. Tetapi memang ada proses yang lebih lama. Misalkan kemarin saya buka 3 scan, tanpa target, itu mungkin bisa di atas 10 menit. Itu kasus di PC saya. Mungkin kalau PC-nya lebih bagus, dia nggak nyampe segitu. Yang jelas intinya akan proses lama. Kalau kasus yang tadi saya sampaikan di Pertamina itu lama sekali. Kan
jumlah scan-nya kan banyak ya. Jadi kemarin itu siang melakukan scan untuk scan, kemudian malam itu semalam suntuk itu untuk registrasi. Jadi misalkan sehari dapat misalkan 20 sampai 30 scan, maka registrasi dilakukan di malam harinya, kemudian ditinggal tidur begitu. Karena itu yang targetless ya, yang tanpa target begitu. Nah, jamnya berapa ya, mungkin bisa berjam-jam, kalau misalnya 30 scan mungkin ya bisa 30 bisa 2 jam mungkin ya. Tapi ya itu tergantung dari kekuatan fisik kita ya. Karena itu sangat relatif sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardian. Untuk sesi ini saya telah membuat peserta bisa meng-unmute mikrofonnya. Untuk jawaban dari Pak Ardian tadi, dari Pak Doni Purianto, apakah ada tanggapan lain sehingga kita bisa terjadi diskusi yang lebih menarik? Apakah sudah menjawab dari Pak Ardian tadi? Pak Doni? Ada Pak Ritonga yang raise hand. Ada sesuatu Pak Ritonga? Ada yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke pertanyaan Pak Nova? Ya, makasih Bapak kesempatan yang diberikan. Ini tadi memperdalam lagi atau memperlanjut pertanyaan yang tadi. Ini kan kita terhambatnya itu alat ini di space memory yang terlalu besar ya. Jadi tergantung dari PC atau workstation yang kita punya. Nah ini apakah sudah ada itu baik itu dimanapun, mau itu Faro atau merek-merek yang lain juga sama, permasalahan tuh kita masih terkendala di sini. Dan itu tadi ada beberapa juga tadi yang sudah dimasukkan data itu ke dalam iCloud-nya, baik itu punya Faro atau yang dimaksud itu hanya untuk visual ya Pak ya tadi ya. Nah, maksud saya, apakah udah ada teknologi yang udah resize ukuran dari output yang titik-titik poin atau hasil dari last point tadi, point cloud tadi, untuk mempermudah pekerjaan kita untuk mempercepatkan, intinya dalam pembuatan atau mendesain segala macam ini kan dibuat untuk mempermudah dan mempercepat, judulnya itu. Jangan sampai apa yang digaungkan tadi itu ternyata malah memperlambat pekerjaan kita begitu, dengan proses-proses yang tadi bahkan kita tunggu 1 sampai 2 hari udah selesai apa belum gitu. Tadi 10 di Pertamina tadi udah dilakukan 1 hari itu 10 kali scan. Nah 10 kali scan itu nggak tahu selesainya sampai kapan gitu. Itu sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ritonga. Kalau saya simpulkan berarti intinya adalah teknologi kompresi data dari si TLS sekarang ini. Kemudian juga mungkin nanti bisa di-sharing terkait yang lebih dalam terkait Pertamina yang di Tambun tadi, berapa lama waktunya yang dibutuhkan. Pak Ardian, Pak Danang, dipersilakan. Saya dulu ya. Ya baik, tadi juga Mas Danang sudah menyampaikan di ujung presentasinya bahwa memang ini menjadi isu yang menarik, apalagi kan di Indonesia ini kan kita sedikit tertinggal masalah teknologi mengenai mungkin SSD kita di sini kita baru masuk, mungkin di luar sudah masuk. Jadi yang bisa kita lakukan kalau untuk teknologi kompresi belum ada, setahu saya belum ada. Namun yang bisa kita lakukan adalah strategi di lapangan mengenai bagaimana kita memprosesnya. Misalnya kalau di Tambun itu kan kebetulan yang in charge adalah teman saya karena saya ada di kantor. Jadi ketika proses scanning pagi sampai sore, kemudian malam itu diproses, itu selesai semua dalam waktu 2 minggu ya. Kemudian processing-nya ada yang kemudian jika dia melakukan target, maka dia cepat sekali Pak. Tapi jika dia plot itu memang lebih lama gitu. Nah, kemudian strategi kedua adalah sistem clustering Pak. Kita bisa melakukan clustering dari dari set kita. Misalnya kita buat beberapa cluster sesuai kebutuhan yang urgent itu kita dahulukan dulu untuk kita proses. Kemudian kita cluster di situ. Kemudian cluster ini kita lakukan memorizing di laptop dengan lebih baik. Artinya
kita simpan dengan susunan yang lebih baik, sehingga nanti kita bisa panggil sewaktu-waktu begitu. Jadi tidak harus semuanya kita proses berbarengan begitu ya. Kita bisa lakukan sistem clustering. Kemudian yang ketiga adalah sistem samplingnya, Pak. Ketika proses itu kita bisa atur samplingnya, Pak. Misalkan tidak harus 100% itu kita olah di sampling itu kan setelah proses ya, tapi setelah data itu dia masuk semua. Tapi samplingnya itu kita turunkan sehingga dia proses itu jadi lebih cepat. Itu bisa dilakukan. Dari saya itu. Silakan Mas Dana kalau mau nambah. Oke, terima kasih Pak. Baik, untuk teknologi percepatan sekarang adalah beberapa metode ya. Tadi salah satunya adalah track-nya sendiri. Sedangkan dari sistem sendiri, untuk software, kita sekarang misalnya untuk software pengolahan itu yang digunakan Faro misalnya, adalah Farosin. Itu saat ini sudah ada yang direct langsung yang pengolahannya. Misalnya sebelumnya kita harus, ya memang 2-3 tahun lalu itu teknologi awal kita harus lakukan dulu registrasi. Di data kita kumpulkan menjadi misalnya ada 10 scan atau 10 area, kita gandikan satu dulu baru kita ekspor. Kalau sekarang kita bisa lakukan direct transfer ke misalnya banyak Indonesia user pakai AutoCAD ya. Nah, itu bisa langsung dari scene kita driver untuk ke AutoCAD file. Jadi pekerjaannya langsung dikerjakan live di AutoCAD. Misalnya kita hanya mau melakukan dari 10 hektar area, misalnya hanya 5 hektar yang ingin kita modeling. Nah, itu langsung yang area itu saja section kita oper ke AutoCAD dan dikerjakan di under AutoCAD environment. Itu salah satu metode percepatannya. Kemudian dari sisi size data memang tentu tidak mengecil Pak, karena informasi akan arah saja sekarang aja yang terbaru saja sudah 2 juta poin per second. Jadi sekali berputar dia langsung mengambil 2 juta poin. Artinya secara size dia makin besar karena emang detail yang kita inginkan. Tapi tadi metodologi datanya itu sekarang sudah transfer direct ke Revit, transfer direct ke AutoCAD dari software. Kemudian dari segi alat pun sekarang Faro sudah ada choice, kita bisa memilih ya. Dulu biasanya kita harus scanning color dan black and white. Black and white itu akan lebih cepat Pak, karena tidak mengandung informasi gambar. Nah, ketika pewarnaan itu kita sekarang sudah menggunakan sistem Holo Builder. Tadi di video awal juga sempat kita sampaikan. Jika sekarang mungkin umum ya orang menggunakan kamera 360 atau Ricoh kamera. Nah, itu bisa kita pewarnaan kita tidak menggunakan kamera dari scanner, kita menggunakan kamera dari 360. Jadi kita ambil dulu black and white, seluruh area kita black and white, kemudian ketika sudah kita butuhkan coloring, karena mungkin analisis nih kita harus membedakan, misalnya pipa ya, ada yang pipa, dulu kan kalau saya ingat ada pipa warna merah itu yang misalnya dari production ke tank, kemudian dari tank lari ke delivery, itu ada beda-beda warna gitu ya. Nah, itu kita harus tahu beda warna nih. Nah, ini kita menggunakan color image dari fotografi yang baru kita coloring setelah proses registrasi. Jadi jadi data dulu baru kita coloring. Biasanya kan ini sangat berat karena ketika kita registrasi berbarengan dengan pewarnaan, itu kadang-kadang tadi yang wah minggu-mingguan, apalagi zaman dulu kita pakai HDD ya, dan RAM itu paling kita kerja di 16 MB atau 8 MB RAM, itu memang dulu pasti tuh ketemu. 12 GB Tapi ya Mas? iya betul. Nah, sekarang ini memang rata-rata kan workstation sudah bergerak minimal 32 ya, 32 GB itu sangat membantu, dan SSD sih terutama. Kita sangat terasa banget kalau kita mengolah dengan SSD itu efeknya jauh lebih cepat dibanding dependensi dengan HDD gitu Pak. Jadi memang biasanya sih kita setiap kali ada konsultasi dengan klien gitu atau experience dengan user, selalu kita rekomendasikan notebook tertentu. Jadi memang pasti bahkan paket ya Pak. Beberapa ya customer kita yang sudah user itu pasti transfernya nggak cuma alat, sistem, tapi juga seluruh the whole package kita deliver. Termasuk dengan workstation-nya, karena kita akan rekomendasikan workstation apa yang betul-betul reliable. Jangan sampai kita ada pengalaman beberapa klien yang ingin efisien, dia akhirnya sourcing sendiri. Tadi dia misalnya ya karena cari murah, akhirnya dia pakai HDD, akibatnya time-nya lebih lama gitu sih. Itu kita satu cara. Jadi memang dari software sekarang scene terbaru ini sudah mendukung, karena ada yang transfer direct ke AutoCAD sehingga bisa lifetime. Kemudian dari sisi coloring dan pewarnaan kita bisa split dulu supaya itu percepat. Kemudian dari sisi spesifikasi ya sekarang dengan dukungan dari PC itu juga sangat membantu, yang mempercepat proses registrasi dan processing analisisnya. Itu Pak. Mungkin Dan ada nggak bisa menjawab fitur ya Pak. on-site registration juga kali ya, Pak Danang, Pak Ardian ya? Betul, kalau on-site registration itu biasanya sangat bermanfaat kalau memang areanya indoor ya Pak. Kalau areanya indoor, scanningnya dia ada indoor, kita mau hari itu juga scanning, hari itu juga langsung terregister, ya itu menggunakan fitur on-site registration yang di setiap alat sudah terpasang. Terutama di S-Series ya, fokus S-Series. Yang tadi Pak Ardian sampaikan di slide yang warna hitam. Oke, Pak Mus. Oke, Semoga bisa baik menjawab. Pak Danang, Pak Ardian, terima kasih.
Pak Ritonga, saya harap sih udah bisa menjawab Dulu untuk deh. pertanyaannya. Dulu deh tadi. Kalau tadi saya sedikit catat poinnya, tadi ada tipsnya dari Pak Ardian dari clustering, sampling rate, terus juga tadi ada on-site registration untuk mempercepat pekerjaan. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang menarik juga dari Pak Nova. Dari Pak Nova Kurniawan Wijayanto, maaf. Oke, jadi pertanyaannya adalah untuk digital twin ini apakah bisa dipakai untuk QC dimensi pada produk precast. Jadi semisal sudah memiliki 3D model dari beton precast yang sedang diproduksi, apakah alatnya bisa melakukan pengecekan dimensi dan membandingkan simpangan dimensi terhadap standar toleransi dan bisa menyimpulkan apakah dimensi produk jadi diterima atau tidak secara real time. Wah, ini menarik sekali ini. Pak Ardian, Pak Danang? Ya, dari saya. Jadi itu bisa dilakukan dan sangat bisa. Jadi memang ini mempercepat memang. Kita kalau precast kayaknya belum pernah ada kasus begitu. Pilot juga belum pernah. Yang kita pernah kan volume mengenai misalkan stockpile, kemudian tangki pernah kita ya, Mas? Tangki juga pernah. Boiler juga pernah boiler juga kita lakukan pengecekan untuk inspeksi kemudian QC dan sebagainya. Kalau precast saya kira bisa. Nanti kan setelah di scan kemudian kita gambar ininya, CAD-nya ya, kemudian kita atur. Bahkan sebenarnya hasil scan itu bisa kita ukur langsung ya, baik itu diameternya, panjangannya dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dari hasil scan tanpa kita modeling pun bisa. Jadi sangat bisa. Tapi kalau pertanyaannya adalah real time, nah ini yang repot. Real time kan yang saya pahami itu kan langsung ya, begitu real time kan saat itu juga ya, itu yang belum bisa. Karena perlu proses scan, tapi memang kalau itu bisa dilakukan di indoor tanpa target, kita bisa lakukan on-site registration. Karena on-site registration itu kita akan scanning berdampingan dengan laptop, dengan aplikasi dari Faro, kemudian kita on-kan dua-duanya dengan WiFi connect, jadi scan satu, kemudian scan kedua, itu langsung di-upload langsung live di laptop, kemudian keduanya langsung diregister. Scan berikutnya, scan, dia langsung connect ke laptop, termasuk transfer datanya juga langsung. Jadi ini yang mungkin bisa membantu menuju ke real time, meskipun sebenarnya belum real time banget ya, tetapi itu bisa membantu ke real time dengan cara on-site registration. Karena hasil plan code itu memang sebenarnya tanpa di modeling bisa kita lakukan dimensioning atau pengukuran dari dimensi objek yang di scan itu. Terima kasih. Oke, mungkin saya sedikit aja, tapi Pak kalau Mus. udah ada model precast-nya lebih bagus lagi ya. Ya, mungkin ya, dari silakan, saya tambahan aja, Pak. Jadi untuk precast memang ada case sendiri, Pak. Mungkin ini terima kasih sudah ikut di topik ini, tapi itu kita bisa paparkan hal yang berbeda lagi tuh kalau teknik precast karena ada materi berbeda. Memang betul di tadi yang Pak Ardian cerita mungkin belum ada case real, tapi kita ada case tadi di ASEAN ya, beberapa wilayah sehingga saya di Thailand atau di Malaysia itu sudah ada yang melakukan aplikasi tersebut. Dan seperti tadi ya, mungkin lebih tepatnya nanti mungkin Pak Nova berkenan tim kita bisa mengontak Bapak untuk kita bisa sharing lagi kalau dikasih waktu nih untuk sharing informasi bagaimana pemanfaatan di sesi precast. Tapi itu sangat memungkinkan. Ya, terima kasih Pak Danang. Semoga sudah menjawab dari pertanyaan Pak Nova. Nanti untuk diskusi lebih menariknya mungkin kita bisa atur schedule untuk paparan lagi ya untuk ke Pak Nova. Dan materinya pun lebih khusus ke precast ya. Begitu, terima kasih Pak Danang, Pak Ardian. Berikutnya kita akan masuk ke sesi yang menarik, yaitu sesi kuis. Jadi ini langsung saja, ini adalah kuisnya, silakan dijawab dengan pilihan, misalkan ada huruf apa dan kemudian jawabannya apa. Untuk yang menang nanti akan memperoleh saldo GoPay. Dijawabnya yang lengkap ya Bapak Ibu.
Ya, ini udah banyak yang masuk. Sebenarnya yang tercepat itu dari Bu Irmayati, tetapi jawabannya salah ya Pak Danang ya. Iya, betul, Pak. Bu Jawabannya adalah Irmayati C, menjawab B, 350 meter. kemudian Bu Ida menjawab 350 meter, C 350 meter. Jadi untuk yang lebih tepatnya, yang jawaban yang benar adalah Bu Ida Sabila. Selamat, Bu. Ya, selamat Bu Ida Akan Sabila. memperoleh, sebentar nih, tapi dia 350M nih Pak Danang. Kurang Oh, lengkap ya. iya, betul Pak. Oh iya, salah. Yang betul adalah Pak Panji Seri Yang Buana. paling betul adalah Pak Panji Seri Buana. Maaf, Dianulir, Sayang Pak. sekali Bu Ida. Ya, Nulisnya 350M, bukan meter. ya, betul. Selamat buat Pak Panji Seri Buana. Ya, jadi pemenangnya adalah Pak Panji Seri Buana. Silakan direct message ke saya untuk kontak Nomor HP-nya. WhatsApp-nya. Nanti saya akan hubungi. Siap-siap untuk ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai pertanyaan kedua. Berapa jumlah data 3D point cloud maksimal yang didapatkan per detik untuk Faro S150, S350 seri plus? Wah, ini ini menarik nih. Jawabannya langsung benar semua ini. Gimana Pak Danang? Ya, selamat. Siapa ini pemenangnya? Kalau dari saya Pak Rudi ya, Pak Rudi. Selamat Pak Rudi. Selamat Pak Rudi telah memenangkan kuis kedua kali ini. Untuk Bapak Ibu yang lain yang belum menang, kita masih ada pertanyaan ketiga ya Pak Danang? Ya. Siap-siap untuk pertanyaan ketiganya. Ya, ini adalah pertanyaan ketiganya. Silakan dijawab dengan tepat, cepat, sehingga dapat memenangkan hadiah saldo GoPay. Oke, sudah ada nih Pak. Selamat buat Oke, Pak jadi Aryo Bambang Kusumo. Oke, Selamat selamat Pak Aryo Bambang Kusumo telah Ya. memenangkan kuis ketiga. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum menang pada kuis kali ini, jangan berkecil hati karena kita masih akan menghadirkan webinar dengan kuis-kuis lainnya. Untuk para pemenang nanti silakan hubungi saya di nomor yang tertera atau bisa juga DM ke akun Instagram kami atau juga di Facebook. Untuk hadiahnya nanti pasti akan kami kirimkan. Ini dicatat dulu buat para pemenang ini. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi rekan-rekan kami, Pak Bambang Hartono, Pak Dwi Sandia, Pak Sigit Nurcahyono. Kemudian juga bisa follow sosial media kami. Akan ada informasi-informasi menarik dan juga webinar-webinar lainnya yang tentunya pasti ada kuisnya yang berhadiah saldo GoPay. Dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Danang, Pak Ardian, dan juga peserta webinar yang luar biasa. Terima kasih Pak untuk Mus, dan terima diskusinya kasih Bapak dan yang Ibu menarik. sekalian. Ya. Untuk topik-topik lainnya nanti silakan disimak di sosial media kami. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.